Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Wahyuni, NIM 202233136. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep filsafat budaya yang ditinjau dari dimensi epistemologi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi. Epistemologi dari bahasa Yunani episteme atau pengetahuan dan logos atau teori adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandai-pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh sesama manusia. Yang kedua, metode induktif. Yang kedua, saya akan membahas tentang metode epistemologi. Yang pertama, metode induktif. Metode induktif yaitu suatu metode yang menyampaikan pernyataan-pernyataan hasil observasi dan disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Yang kedua, saya membahas tentang metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data yang empiris diolah lebih lanjut dalam suatu bahan untuk pernyataan yang runtut. Yang ketiga, metode positifisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Metode ini terpangkal dari apa yang telah kita ketahui, yang aktual, yang positif. Yang keempat, metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda, harusnya dikembangkan oleh kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Yang kelima, metode dialektis. Metode filsafat dalam dialektis mula-mula berarti metode yang tanya jawab untuk mencapai kejernihan. Filsafat metode ini diajarkan oleh Sokrates, namun Plato mengartikannya diskusi logika. Yang ketiga, saya akan membahas objek kajian epistemologi ada dua. Yang pertama, objek kajian material. Yang kedua, objek kajian formal. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Objek kajian material yaitu suatu bahan yang berupa benda, barang, keadaan, atau hal yang dikaji epistemologi. Secara umum, bahwa objek kajian material adalah manusia itu sendiri sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti antropologi, psikologi, ekonomi, sosiologi, dan lain-lainnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang objek kajian formal. Sebuah objek formal yang dilihat dan didekati dengan sudut pandang atau perspektif tertentu. Dalam hal itu, objek kajian formal adalah pengetahuan yang terdiri dari kemampuan berpikir manusia dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Yang keempat, saya akan membahas tentang aliran-aliran epistemologi. Yang pertama, agnostisisme. Yang kedua, objektivisme. Yang ketiga, subjektivisme. Yang keempat, fenomenalisme. Yang kelima, pragmatisme. Yang keenam, skientisme. Yang ketujuh, anti-intelektualisme. Yang kedelapan, falibilisme. Yang kesembilan atau yang terakhir, kritisme. Untuk contoh kasus adalah membahas pengetahuan yang mengacu pada kebenaran adanya cara pendidik menyampaikan ilmu dan cara peserta didik memperoleh ilmu. Contohnya yaitu komponen yang harus ada dalam proses pembelajaran. Misalnya metode pembelajaran atau media pembelajaran.